Pertempuran Gallipoli adalah upaya yang gagal oleh kekuatan sekutu untuk mengendalikan rute laut dari Eropa ke Rusia selama Perang Dunia Pertama. Serangan tersebut dimulai dengan serangan angkatan laut yang gagal oleh kapal-kapal Inggris dan Prancis di Selat Dardanelles pada bulan Februari hingga Maret 1915 dan berlanjut dengan invasi darat skala besar di Semenanjung Gallipoli pada tanggal 25 April yang melibatkan pasukan Inggris dan Prancis serta divisi dari Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru. Kurangnya intelijen dan pengetahuan yang cukup tentang medan, ditambah dengan perlawanan Turki yang sengit, menghambat keberhasilan invasi tersebut. Pada pertengahan Oktober, pasukan sekutu yang menderita banyak korban dan telah membuat sedikit kemajuan dari lokasi pendaratan awal mereka. Evakuasi dimulai pada Desember 1915 dan selesai awal Januari berikutnya. Dengan Perang Dunia Pertama terhenti di front barat pada tahun 1915, pasukan sekutu berdebat tentang serangan di wilayah konflik yang lain, alih-alih melanjutkan serangan di Belgia dan Prancis. Awal tahun itu, Nicholas memohon bantuan kepada Inggris dalam menghadapi invasi Turki di Kaukasus. Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani telah memasuki Perang Dunia Pertama di sisi kekuatan sentral, Jerman dan Austria-Hungaria pada bulan November 1914. Sebagai tanggapan, sekutu memutuskan untuk meluncurkan ekspedisi angkatan laut untuk merebut Selat Dardanelles, sebuah lorong sempit yang menghubungkan Laut Aegea ke Laut Marmara di barat laut Turki. Jika berhasil, penangkapan selat itu akan memungkinkan sekutu untuk terhubung dengan Rusia di Laut Hitam, di mana mereka dapat bekerja sama untuk mengalahkan Turki dan mengeluarkan mereka dari kancah perang. Dipelopori oleh First Lord of the Admiralty, Winston Churchill, atas oposisi kuat dari Laksamana Laut Pertama John Fisher kepada Angkatan Laut Inggris. Serangan Angkatan Laut di Dardanelles dimulai dengan pengeboman jarak jauh oleh kapal perang Inggris dan Prancis pada tanggal 19 Februari 1915. Pasukan Turki meninggalkan benteng luar mereka, tetapi bertemu dengan kapal penyapu ranjau sekutu yang mendekat dengan tembakan meriam bertubi-tubi yang menghentikan kemajuan. Di bawah tekanan yang luar biasa untuk memperbaharui serangan itu, Laksamana Sackville Carden, komandan Angkatan Laut Inggris di wilayah itu, menderita kerusakan syaraf dan digantikan oleh wakil Laksamana Sir John de Robeck. Pada 18 Maret, 18 kapal perang sekutu memasuki selat tersebut. Serangan Turki termasuk ranjau yang tidak terdeteksi, menenggelamkan 3 kapal dan merusak 3 kapal lainnya. Setelah serangan angkatan laut yang gagal, persiapan dimulai untuk pendaratan pasukan berskala besar di Semenanjung Gallipoli. Menteri Perang Inggris Lord Kitchener menunjuk Jenderal Ian Hamilton sebagai komandan pasukan Inggris untuk operasi tersebut. Di bawah komandonya, pasukan dari Australia, Selandia Baru, dan koloni Prancis berkumpul dengan pasukan Inggris di Pulau Yunani Lemnos. Sementara itu, Turki meningkatkan pertahanan mereka di bawah komando Jenderal Jerman Liman von Sanders yang mulai menempatkan pasukan Ottoman di sepanjang pantai, di mana ia berharap pendaratan akan terjadi. Pada 25 April 1915, sekutu meluncurkan invasi mereka ke Semenanjung Gallipoli. Meskipun menderita banyak korban, namun mereka berhasil membangun 2 tempat berpijak, di Helles di ujung selatan Semenanjung dan di Gaba Tet di pantai Aegean.
Setelah pendaratan awal, sekutu mampu membuat sedikit kemajuan dari lokasi pendaratan awal mereka. Bahkan ketika orang-orang Turki mengumpulkan semakin banyak pasukan di semenanjung tersebut dari front Palestina dan Kaukasus. Dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan, sekutu melakukan pendaratan besar pasukan lain pada 6 Agustus di Teluk Sulfa, dikombinasikan dengan gerak maju ke utara dari Ansakove menuju ketinggian di Saribeir dan tindakan pengalihan di Helles. Pendaratan mendadak di Teluk Sulfa hanya mendapat sedikit perlawanan, tetapi keraguan sekutu dan penundaan menghambat kemajuan mereka di ketiga lokasi yang memungkinkan bala bantuan Ottoman tiba dan menopang pertahanan mereka. Dengan meningkatnya korban di pihak sekutu dalam kampanye Gallipoli, Hamilton dengan dukungan Churchill mengajukan petisi kepada Kitchener untuk mengirimkan 95.000 bala bantuan. Menteri Perang hanya menawarkan seperempat dari jumlah itu. Kemudian pada pertengahan Oktober, Hamilton berpendapat bahwa usulan evakuasi semenanjung itu akan mencakup hingga 50% dari korban. Pihak berwenang Inggris kemudian memanggilnya kembali dan menempatkan Sir Charles Monro sebagai gantinya. Pada awal November, Kitchener telah mengunjungi wilayah itu sendiri dan menyetujui dengan rekomendasi Monro bahwa 105.000 pasukan sekutu yang tersisa harus dievakuasi. Pemerintah Inggris mengizinkan evakuasi dimulai dari Teluk Sulfa pada 7 Desember. Pasukan terakhir meninggalkan Helles pada 9 Januari 1916. Secara keseluruhan, sekitar 480.000 pasukan sekutu ambil bagian dalam kampanye Gallipoli yang menyebabkan lebih dari 250.000 orang korban, termasuk sekitar 46.000 orang tewas. Di pihak Turki, kampanye itu juga menyebabkan 250.000 orang korban dengan 65.000 orang tewas. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?